Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalsa Meldiaswari. Di sini saya akan menjelaskan konsep umum anatomi fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Berikut ini adalah posisi anatomi. Dan ini juga bidang-bidang dan eksis sumbu anatomi. Garis-garis anatomis. Yang pertama, linea mediana anterior. Yang kedua, linea mediana posterior. Yang ketiga, linea sternalis. Yang keempat, linea medioclavicularis. Yang kelima adalah linea parasternalis. Yang keenam adalah linea axillaris anterior. Yang ketujuh, linea axillaris posterior. Dan yang kedelapan, linea axillaris media. Skeleton atau kerangka dibagi menjadi tiga. Yang pertama, S axiale sesuai axis corporis atau sumbu badan. A. Columna vertebralis, tulang belakang. Yang B. Tulang tengkorak atau kepala. Yang C. Tulang costae atau rusuk. Yang D. Sternum atau tulang dada. Yang kedua adalah S. Appendiculare, tergantung pada S axiale. Yang A. Tulang gerak atas. Yang B. Tulang gerak bawah. Yang ketiga, ossicula auditoria, tulang pendengaran. Struktur skeleton terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pars osseae, bagian tulang keras. Yang kedua, pars cartilaginosa, bagian tulang rawan. Pars ossinae berdasarkan bentuk dan ukurannya diklasifikasikan. Yang pertama, os longum, tulang panjang, mempunyai tiga bagian. A. Diaphysis atau batang. B. Epiphysis atau ujung. Yang C. Metaphysis atau ujung diapis, mengandung zona pertumbuhan. Kedua, os breve atau tulang pendek. Yang ketiga, os plenum atau tulang pipi. Yang keempat, os irregulare, bentuk tidak beraturan. Yang kelima, os pneumaticum atau berongga. Pada usia dewasa, kartilago mempunyai karakteristik. Yang pertama, tidak terdapat saraf dan pembuluh darah. Yang kedua, nutrisi didapat secara difusi dari sinovia. Yang ketiga, dapat terjadi karena penulangan. Selanjutnya yaitu ada osteologi. Osteon yang berarti tulang, logos berarti ilmu, skeleton yang berarti kerangka. Fungsi tulang atau kerangka adalah melindungi organ vital, penghasil sel darah, menyimpan dan mengganti kalsium dan fosfat, sebagai alat gerak pasif dan perlekatan otot, memberi bentuk tubuh dan menjaga atau menegakkan tubuh. Kemudian ada artrologi. Artron yang berarti sendi, logos yang berarti ilmu, adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi, yaitu hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka. Istilah lain dari artikel. Klasifikasi dapat dibedakan berdasarkan A. Tanda struktural spesifik. Yang B. Jumlah eksis sendi. Yang C. Bentuk permukaan tulang yang bersendi. Dan D. Jumlah komponen kerangka yang bersendi. Berdasarkan tanda struktural paling spesifik. Yang pertama, art fibrosa, disatukan oleh jar ikat fibrosa. Yang A. Gomposis, tonjolan soket pada kantung, misalnya gigi dan tulang rahang. Yang B. Sutura, tulang yang berhubungan, berkelok-kelok, bersesuaian. Sedikit jari ikat fibrosa dan gerakan, misalnya hubungan antar tulang-tulang tengkorak ada tiga macam, yaitu S. serrata, S. squamosa, dan S. harmoniana atau pelana. Yang C ada syndesmosis, hubungan antar tulang dengan jar fibrosa yang banyak dan sedikit terjadi gerakan. Misal, hubungan antara tibia fibula dan hubungan antar radius ulna. Kedua ada art synovialis, karakteristik ruangan cavivas articuaris, gerakan bebas. Cairan synovialis sebagai pelumas dihasilkan lapisan dalam pembungkus sendi, kapsul sendi, membrana synovialis. Ujung tulang dilapisi,
Tulang rawan diperkuat di luarnya dengan kapsul sendi dan ligamentum. Dua lapisan kapsul sendi luar adalah stratum membrana fibrosum, yang dalam stratum membrana synovialis. Berdasarkan jumlah aksis sendi, yang pertama, art monoaksial mempunyai satu aksis, misal sendi ruas jari, sendi antar humerus ulna. Yang kedua, art biaksial mempunyai dua aksis, misal sendi antar humerus radius dan sendi lutut. Yang ketiga, art triaksial mempunyai tiga aksis, misal sendi bahu dan sendi panggul. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk permukaan tulang yang bersendi. Yang pertama, art plana, yang kedua, art ginglimus, yang ketiga, art condylaris, yang ketiga, art spheroidea atau globoidea, yang kelima, art ellipsoidea, yang keenam, art cellularis, yang ketujuh, art trochoidea, yang kedelapan, art troclearis. Selanjutnya ada miologi. Miologi adalah ilmu yang mempelajari tentang otot atau muskulus. Otot merupakan alat gerak aktif, dibagi menjadi otot seran lintang, lurik, skelet, dan volunteer. Paling banyak melayani gerakan, proses gerakan. Perlekatan dapat pada tulang dan kulit. Origo adalah tempat untuk perlekatan otot yang diam. Insertio adalah tempat perlekatan otot yang bergerak. Monoartikuler lebih tahan lama daripada poliartikuler. Sel panjang dan polinukleatid dipelihara saraf motorik. Gerakan sadar bisa dikontrol dan dilatih. Kontraksi perlu energi yang banyak, yang terjadi adalah kelelahan. Berikut ini adalah bentuk otot seran lintang. Yang pertama belah ketupat, yang kedua segi empat, yang ketiga seperti bulu ayam, yang keempat lingkaran, dan yang kelima segitiga. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Aksi otot atau macam kontraksi. Yang pertama isometrik, yang kedua isotonik, yang ketiga tetanik, yang keempat ritmik, yang kelima kontraktur, yang keenam insufiensi otot. Fungsi otot adalah otot sebagai penggerak utama, otot sebagai otot antagonis, otot merupakan fiksasi, dan otot sinergis. Kemudian yang terakhir ada otot polos, kontraksi non-volunter, tak disadari, tak dapat diperintah, tersebar pada alat-alat dalam, bentuk sel seperti kumpranan, fusifosmis, dipelihara saraf otonom atau hormon tertentu, dikontraksi perlahan-lahan dan terus-menerus, perlu sedikit energi, tidak timbul kelelahan. Yang selanjutnya otot jantung. Hanya terdapat pada jantung, secara morfologis seperti otot seran lintang namun bercabang-cabang. Selanjutnya secara fungsional seperti otot polos, dipelihara saraf otonom. Itulah PPT yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya memohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.